Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD untuk hari Senin ya. Kemarin saya nggak bikin video seminggu lebih karena saya ada kesibukan tersendiri. Oke, kita akan start dari time frame besar. Karena udah monthly udah berakhir, kita cek monthly ya. Monthly. Oke, ini monthly. Sini kita lihat untuk monthly dia bikin bullish order block di sini. Dan di sini juga dia bikin fair value gap. Kalau turun mungkin ke sini kalau turun. Namun saya nggak tahu apakah dia akan ke sana atau enggak. Ini monthly tuh kelamaan. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sebentar, kita ke monthly. Oke, ini monthly, ini order block ya, demand monthly. Order block di demand. Nah, di sini EVG monthly. EVG monthly. Nah, kita kalau ke weekly, di weekly ini dia sudah terjadi break of structure ya. Ini kan break of structure. Kenapa disebut break of structure? Karena di sini sudah terdapat inducement ya. Inducement pullback valid diambil ya, jadi inducement break. Ini high valid untuk weekly time frame, ini low valid untuk weekly time frame. Jadi ini break of structure, high valid, low valid. Nah, di sini tuh muncul bearish order block ya, engulfing bearish. Secara monthly time frame, di sini tuh demand weekly ya, demand weekly. Dan di sini tuh EVG monthly yang tadi saya marking ya, di sini nih, EVG monthly. Ini demand monthly, ini demand weekly dan EVG monthly. Nah, di sini dia bikin bearish engulfing. Tapi dia respect fair value gap di sini. Fair value gap. Nah, secara market structure dia harusnya bisa ya koreksi ke bawah gitu ya, koreksi ke demand. Nah, secara candle juga di sini di weekly juga dia bikin bearish order block. Jadi dia akan sangat mungkin untuk turun ya. Tapi nggak tahu juga apakah dia akan bergerak dari sini. Ini kan EVG ya, EVG weekly ya. Bisa aja ini menjadi IRL to ERL naik lagi gitu ya, nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita mau nyari sell ke bawah, kita harus cari konfirmasi sell di sini, di order block sini. Itu teorinya kayak gitu. Nah, untuk daily, ini daily ya, daily sebentar. Ini break of structure daily juga di sini, sama kayak weekly. Pullback, pullback, pullback. Nah, ini high validnya. Nah, harusnya sih dia bisa ya turun ya. Karena kayak gini, secara market structure itu secara teori seperti ini. Kalau misalkan dia sudah break high valid, harusnya bisa untuk pullback ke demand gitu ya. Pullback ke demand ke bawah. Minimal kalau misalkan dia sudah koreksi kayak gini, udah lumayan koreksi, kita bisa pakai Fibonacci nih. Fibonacci. Nah, seperti ini untuk turun ke OTE gitu. Nah, sekarang kalau kita cek dari weekly, nah misalkan saya nggak tahu ya apakah dia akan turun atau enggak. Nggak ada yang tahu. Nah, ini kalau secara market structure, kalau misalkan kita pakai Fibonacci, harusnya dia bisa nih ke sini nih, ke OTE. OTE-nya di sini 06279. Optimal trade entry weekly. Di area demand monthly ya. Kalau di daily, kalau misalkan kita pakai Fibonacci dari sini, ukurnya mungkin agak beda dikit. Dari sini ke sini. Sebentar. 062. Nah, di sini nih area OTE-nya. Harusnya bisa ke sana gitu secara market structure. Nah, untuk sekarang coba kita cek untuk H4. H4. Oke, sebentar saya hapus dulu semuanya. H4. Kita cek struktur dari bawah. Sebentar. H4. Sebentar. Ini break of structure ya. Karena di sini sudah ambil inducement ya. Oke, break of structure. Di sini juga ada break of structure ya. Di sini ada pullback ya. Oke, break of structure. Di sini juga ada ya. Ini ada pullback di sini. Kayaknya bukan. Nah, di sini nih. Pullback di sini. Oke, ini break of structure ya. Nah, sekarang di sini dia cok bearish nih. Ini H4 cok bearish. Cok bearish. Oke. Cok bearish. Ini sudah mulai naik ya, dan di sini ada gap. Mungkin akan ketutup dulu. Nah, kalau misalkan dia memang dia mau turun, ini kan di H4 cok bearish ya.
Di sini tuh area untuk kita mencari konfirmasi sell. Jadi kita sinkronkan dengan higher time frame ya. Gini, dari monthly ya. Dari monthly kita tahu bahwa di sini sudah, sebentar saya hapus dulu. H4 sudah bikin order block bullish ya. Dan di sini ada EVG bullish ya. Mungkin dia akan ke EVG. Itu monthly. Nah, di weekly di sini dia sudah terjadi breakout structure ya. Breakout structure. Ini, nah ini di sini juga ada bearish engulfing monthly, bearish engulfing monthly. Nah, secara teori market structure juga di sini mungkin akan sangat mungkin untuk turun ke OTI. Nah, lalu kalau kita di daily juga sama. Di sini juga ada breakout structure. Nah, kalau kita pakai Fibonacci, dia sangat mungkin untuk ke sini, OTI sini. Nah, di H4 di sini juga ada konfirmasi sell di H4 untuk swing. Nah, ini kan H4 ya. Lihat ini, sini ada pullback valid. Pullback diambil, breakout structure. Oke, ini breakout structure. Dan ini adalah change of character karena low valid di break. Dan di sini dia udah mulai naik. Ini kalau kita pakai Fibonacci dari sini ke bawah, kita dapat zona ini untuk OTI, optimal trade entry sell di situ. Nah, ya. Di H4 harusnya bisa sih naik ke sana. Sini ada equal high. Sini ada trend line liquidity. Harusnya bisa. Saya pengen cari buy tapi di M15 dia bukan cok. Kemarin saya sempat buy di sini, cuman kena SL plus. Sebentar saya buka dulu telegramnya. Oke, sebentar. Oke, lihat ini membership saya ya. Saya kemarin nggak aktif di YouTube tapi saya aktif di membership. Waktu itu kita sempat buy limit nih. Mana ya? Nah, ini nih kena 85 pips nih dari 2842. Terus turun lagi ya. Lihat ini sekarang. Saya kemarin buy limit di sini nih. Nah, di swing low ini. Cuman kena SL plus terbang lagi jadi belum rezeki. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin ya. Di sini juga kita ada entry model M1 yang udah kita reset, cuman jarang muncul. Ada juga beberapa video edukasi dari 0 sampai entry. Oke. Jadi intinya gimana? Intinya akan sangat mungkin untuk naik ke sini OTI. Nah, tapi untuk di sini apakah kita bisa cari buy ke atas? Nah, kita harus mencari konfirmasi di sini di lower time frame. 1 jam. Nah, kita coba nanti di sini cari konfirmasinya. Kira-kira ada apa enggak gitu ya. Di sini lah pokoknya nih. Di sekitar sini lah pokoknya cari setupnya. Oke, cok. Oke, itu aja ya guys ya. Sorry kalau misalkan penjelasannya kurang bagus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.